Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Itulah perumpamaan yang pantas disematkan kepada Abu Nawas. Dalam episode cerita kali ini, karena seringnya usil yang membuat orang malu, kini Abu Nawas harus menanggung malu akibat perbuatannya sendiri. Kala itu, Abu Nawas baru saja mendapat hadiah berupa sepatu baru dari sahabatnya. Sepatu tersebut sangatlah indah. Bisa dibilang hanya Abu Nawaslah pemilik satu-satunya di seantero kota Baghdad. Karena saking bangganya, ia hendak memamerkan kepada orang-orang. Namun saat ia mulai melakukan aksinya, ia justru menjadi bahan tertawaan. Abu Nawas sempat heran dibuatnya. Bukannya mendapat pujian dan sanjungan, tapi malah ditertawakan. Dan yang membuat Abu Nawas bertambah bingung, orang-orang tidak memberitahu kepadanya apa yang menyebabkan mereka tertawa. Pasti ada yang salah dengan sepatuku, pikir Abu Nawas. Akhirnya ia pun menuju rumah tukang sepatu dan berkata kepadanya, "Hai kawan, tolong betulkan dan perbaiki sepatuku, nanti aku bayar." Si tukang sepatu sempat menahan tawa dan kemudian berkata, "Baik, lepaskan sepatumu." Abu Nawas segera melakukannya. Si tukang sepatu lalu membalikkan arah sepatunya, yang sebelah kanan ditaruh sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kiri ditaruh di sebelah kanan. "Sekarang sepatumu sudah betul, silakan dipakai kembali," kata si tukang sepatu. Seketika Abu Nawas baru tersadar, ternyata bukan sepatunya yang rusak, akan tetapi otaknya yang rusak. Karena ia memakai sepatu secara terbalik. Dan inilah penyebabnya yang membuat orang-orang selalu menertawakannya. Dengan wajah pucat menahan malu, Abu Nawas bergegas pergi meninggalkan rumah si tukang sepatu. Kisah selanjutnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja duduk santai bersama Abu Nawas. Ketika mereka sedang asyik ngobrol kesana kemari, terlintas di benak Baginda Raja sebuah pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Abu Nawas, andai saja kau mau jadi pejabat istana, hidupmu pasti akan kaya. Apa sih enaknya jadi orang miskin?" tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Setiap malam saya bisa tidur nyenyak Paduka, karena tidak takut kemalingan. Mana ada maling yang mau mencuri di rumah orang miskin." Jawaban tersebut spontan membuat Baginda Raja tertawa. "Sekarang gantian saya yang bertanya. Paduka, apa sih enaknya jadi orang kaya?" tanya Abu Nawas. Tentu saja banyak Abu Nawas, apapun yang diinginkan pasti bisa terbeli dan bisa menyuruh orang miskin melakukan sesuatu untuk dikerjakan, jawab Baginda Raja. "Kalau tidak enaknya jadi orang miskin, apa wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Banyak Paduka, orang miskin seperti saya seringkali keinginannya tidak kesampaian, dan jarang sekali makan hidangan yang enak-enak," jawab Abu Nawas. "Oh begitu ya. Lalu menurutmu apakah ada yang lebih buruk daripada hidup sebagai seorang miskin?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja ada Paduka, yaitu hidup sebagai temannya orang miskin. Orang ini tidak punya perasaan Paduka, karena suka menyuruh seenaknya," jawab Abu Nawas. Menyadari bahwa perkataan Abu Nawas ditunjukkan kepadanya, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. "Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu,"
gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asyik-asyiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. "Malam-malam begini Baginda Raja memanggilku, memang gak bisa diundur besok pagi saja?" tanya Abu Nawas dengan nada kesal. "Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah, dan Tuan Abu harus ikut dengan kami," jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka, jebakan apalagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh keterlaluan, sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjaiku, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. "Hei Abu Nawas, kemarilah," ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun bertanya, "Wahai Paduka, apakah ada yang sangat penting hingga malam-malam begini Paduka memanggil hamba?" Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja pun menjawab, "Begini Abu Nawas, kemarin kan aku habis berkunjung ke negeri seberang. Nah, aku punya oleh-oleh untukmu." Lalu Baginda Raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan itu dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. "Paduka, apa ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan?" tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. "Gak ada Abu Nawas, aku mengundangmu kemari hanya untuk memberikan hadiah. Silahkan kamu bawa pulang," balas Baginda Raja. Dengan hati penuh yang gembira, Abu Nawas pamit pulang ke rumah. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian itu kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin yang dipakai Abu Nawas itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang-orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas itu. "Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Ada mungkin 5.000 dinar," pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu pun memanggil Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mampir dulu sini." Abu Nawas lalu diajaknya masuk rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. "Ada perlu apa nih Tuan? Tumben sekali menyuruhku mampir," ucap Abu Nawas. "Aku ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai itu bagus sekali. Di mana membelinya?" tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. "Oh ini hadiah dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. "Jual saja cincinnya kepadaku, aku siap bayar mahal Abu Nawas,"
"Gimana kalau 2.000 dinar?" kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. "Sekarang itu lagi rawan kejahatan, Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai itu bisa saja dirampas penjahat di jalan. Mending kau jual saja kepadaku. Dan nanti uangnya bisa kau belikan apa saja yang kau mau." Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui apalagi sampai ditipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin bergemilaulah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. "Ya sudah Abu Nawas, aku bayar 4.000 dinar, kata si saudagar merajuk. "Mana boleh, cincin berlian indah begini dihargai 4.000 dinar, ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. "Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar." "Ya sudah, 5.000 dinar. Tapi sekarang aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari untuk melunasinya," kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya. Dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata tadi datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang itu. Lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya, memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak hingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. "Loh, kok cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah kuterima," pikir Abu Nawas merasa heran. Dan keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya. Diceritakanlah perihal mimpinya itu. "Aku sudah menerima uang pembayaran 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya," ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. "Padahal aku belum merasa memberikan uangnya. Wah, kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu," pikir si saudagar permata. "Lagian Abu Nawas juga mengaku telah menerima uang pembayaran dariku," lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, "Hei Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli itu?" Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi kaget. Tapi," sahut Abu Nawas tersendat. "Jangan pura-pura lupa Abu Nawas, semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar kan?" kata saudagar itu. Merasa dirinya akan ditipu oleh si saudagar, Abu Nawas pun muncul akal untuk menipu balik.
Iya betul, tapi masih ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah menjadi 6.000 dinar. Dan yang kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda Raja, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar pemberian Baginda Raja, ujar Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja aku bayar yang 1.000 dinarnya, timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas siap-siap, maka mereka pun langsung berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan tingkah Abu Nawas. Itu mengapa jarimu dibalut dengan sapu tangan? Tanya si saudagar. Kemarin kan kamu memperingatkan aku, kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku, makanya aku tutupi dengan sapu tangan, balas Abu Nawas. Betul itu Abu Nawas, hati-hati, kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan, kata Abu Nawas membuka percakapan. Loh, kenapa mau kau jual Abu Nawas? Terus, kepada siapa kau menjualnya? Tanya Baginda Raja. Ya, itu kan hak saya Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya kepada saya? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata yang di samping saya ini Paduka. Iya, terserah kamu. Itu memang sudah menjadi hakmu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas selalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. Yang ini kan cincin pemberian Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Apalagi si saudagar permata. Sebab cincin yang dipakai Abu Nawas kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. Loh, bukan itu cincin yang mau aku beli, tapi yang cincin berlian kemarin, yang kau bilang pemberian Baginda Raja, protes si saudagar. Ya inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau nggak percaya silahkan tanya sendiri, timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Ada-ada saja akal Abu Nawas ini, pikir Baginda Raja. Dan cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja. Tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. Betul ini cincin pemberian Paduka? Tanya si saudagar permata. Iya benar, itu cincin pemberianku, jawab Baginda Raja. Mendengar itu, si saudagar menjadi gemetaran. Ingat, sesuai perjanjian, kamu kan mau membayar 1.000 dinarnya di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku, pinta Abu Nawas. Tapi, kata si saudagar permata tak percaya. Tepati janjimu saudagar, kamu harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Si saudagar itu pun terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun diberikannya uang itu kepada Abu Nawas. Lalu ia pun melangkah pergi. Tunggu dulu, ini cincinnya kok nggak dibawa? Teriak Abu Nawas. Si saudagar permata itu pun tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai oleh Abu Nawas. Topi sakti Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang sangat kaya raya.
Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit bin bakhil. Beda dengan Abu Nawas, meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, tetangganya yang kaya raya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar jadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu," ucap Abu Nawas. "Tapi kan yang penting kaya, Abu Nawas," timpal tetangganya. "Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan?" balas Abu Nawas. "Lihatlah aku, hartaku banyak Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa pentingnya punya harta tapi tidak kau manfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Bagiku melihat kilaunya saja sudah cukup Abu Nawas," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Jangan suka berprasangka buruk begitu, Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu," jawab tetangganya. "Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai sendiri?" ujar Abu Nawas. "Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai sendiri? Yang ada nanti hartaku berkurang," balas tetangganya. "Memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bakhil," tutur Abu Nawas. Namun walau bagaimanapun, Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledainya kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. "Ini aku kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar Abu Nawas," kata tetangganya. Mendengar itu, Abu Nawas menjadi heran. "Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa aku tidak salah mendengar?" tanya Abu Nawas mulai emosi. "Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan, keledaimu merasa lapar. Lalu aku membelikan dia rumput," jawab tetangganya. "Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tak pernah meminta bayaran." "Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Ini uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledaiku kepadamu," ucap Abu Nawas. Dengan senang hati, tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas pergi ke pasar membeli topi baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu. Kemudian akan ia ambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan topi barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Indah sekali topimu Abu Nawas, berapa harganya?" tanya si tetangga. "Ini topi keramat warisan dari leluhurku, tidak bisa dinilai harganya,"
Jawab Abu Nawas. Keramat apanya? Kamu suka mengada-ngada, Abu Nawas? Balas tetangganya. Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. Mau ngapain kita ke sini? Tanya tetangganya yang terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu, balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, "Ini keledai untukmu, silahkan dibawa." Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas topi dan menggosoknya. "Baik, sudah lunas," kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan topinya dan si penjual buah langsung mengatakan, "Baik, sudah lunas." Begitu juga saat membeli burung. Cukup dengan menggosok topi, si penjual burung langsung berkata, "Baik, sudah lunas." Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. "Sungguh ajaib, benar-benar ajaib," gumam tetangganya. "Hai Abu Nawas, juallah topimu kepadaku," pinta tetangganya. "Tidak mungkin, ini topi warisan, saya tidak berani menjualnya," sahut Abu Nawas. "Saya beli dengan harga 2.000 dinar, Abu Nawas," kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2.000 dinar bisa buat beli rumah baru, pikir Abu Nawas. "Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu, mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Sudahlah Abu Nawas, juallah padaku," desak tetangganya. "Baiklah, kalau kau memaksa," jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2.000 dinar. Esok harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kamu telah menipuku, Abu Nawas." "Menipumu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok topi ini berkali-kali. Mana uangku yang 2.000 dinar? Ayo kembalikan, dan ini topimu. Topi ini tidak bisa bikin gratis saat belanja," ucap tetangganya. "Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan ini topi warisan leluhurku. Dan saya tidak menyuruh untuk meniru apa yang saya perbuat," kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukan kepada Abu Nawas. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian.
Dan tak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali, padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya, mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman. Tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, Tuan Hakim, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu? Usul asisten tersebut. Benar itu Tuan, kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang, balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas, tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh itu nggak usah khawatir, semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas? Nah, kami sepakat untuk menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan. Timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin mulai hari ini gak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Abu Nawas kemudian menjawab, Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga peti uang warga. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya kembali. Iya, mau gimana lagi? Ini kan demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya? Balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari, kunci itu hilang di rumahnya yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, Coba nyalakan lilin. Abu Nawas pun bertanya, Di mana lilinnya? Itu di sebelah baratmu, jawab sang istri. Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini? Balas Abu Nawas. Ya sudah, kita cari besok pagi saja, ujar sang istri.
Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim, ucap Abu Nawas. Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti, kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Aku tahu tempat yang paling aman, pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman Tuan Hakim selain peti ini," kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Haduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. 12 fakta menarik tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Kisah kali ini adalah tentang Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagal memenuhi keinginannya untuk menjadi orang miskin. Bahkan seperti Allah membukakan pintu rezeki yang sangat lebar untuknya. Nah, ternyata masih ada beberapa fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf. Berikut adalah 12 fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf dikutip dari islampost.com. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal. Tercatat beliau orang ke-8 yang bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar. Kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Ketiga, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berfatwa di Madinah, padahal Rasulullah saat itu masih hidup. Keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya, sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang dan juga merontokkan sebagian giginya sehingga beliau berbicara dengan cadel. Kelima, suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato menyemangati kaum muslim untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar atau sekitar 3,7 miliar nilai uang saat ini. Sebagai catatan, saat itu beliau belum termasuk orang kaya,
dan hanya mempunyai harta sebanyak 4.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu." Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Keenam, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang sedang dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas, sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Ketujuh, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin, yaitu para istri Rasulullah. Kedelapan, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Kesembilan, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 4.000 dirham atau sekitar 4,4 miliar uang sekarang, 40.000 dinar atau sekitar 74 miliar uang sekarang, 200 uqiyah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Kesepuluh, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup dengan santunan sebesar 400 dinar atau sekitar 740 juta per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Kesebelas, ketika meninggal pada usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya mendapatkan 1/4 dari 1/8. Artinya kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar atau sebesar 9.536 triliun untuk kurs mata uang rupiah saat video ini dibuat, Februari 2024. Dan yang terakhir ke-12, saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Anda telah mendapat kasih sayang Allah dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin ya Rabbal Alamin." Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka bertiga sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Oleh sebab itulah mereka meminta solusi kepada Baginda Raja. "Permasalahan apa yang membuat kalian bingung?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka yang bernama Ahmad menjawab, "Begini Paduka yang mulia,
saya mempunyai 3 ekor kambing betina, dan teman saya yang bernama Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Lalu kami berdua berniat menitipkan kambing tersebut kepada Wahab untuk dikembangbiakkan. Kemudian kami bertiga bersepakat apabila Wahab berhasil membuat kambingnya beranak pinak, maka keuntungannya akan dibagi menjadi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat bagian separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan bagian sepertiganya, sedangkan Wahab mendapatkan 1/8-nya. Kata Ahmad menjelaskan. Lalu, apakah kambingnya sudah beranak pinak? Tanya Baginda Raja. Ahmad pun menjawab, sudah Baginda, sekarang jumlah kambingnya ada 23 ekor. Dengan jumlah tersebut, kami bingung Baginda, bagaimana cara membaginya supaya sesuai dengan kesepakatan yang dulu. Mendengar keluhan Ahmad, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian tentu tidaklah mudah. Kalau Ahmad mendapatkan separuhnya, berarti dia dapat 11 ekor lebih setengah. Sedangkan Zulfikar yang mendapatkan 1/3 memperoleh 7 ekor dan 1/3 kambing. Belum lagi Wahab yang mendapatkan bagian 1/8-nya, berarti dia memperoleh 2 ekor lebih 7/8 kambing. Dan tidak mungkin kalau pembagian kambing dipotong-potong seperti itu, tentu akan malah menjadi lebih rumit, pikir Baginda Raja. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk dapat memecahkan persoalan itu. Para pejabat dan menteri yang hadir pun juga tak sanggup memecahkan masalah mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, akhirnya Baginda berinisiatif untuk mengundang Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini, kata Baginda Raja dalam hati. Maka Baginda Raja pun menyuruh prajuritnya untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lantas menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Oh, kalau itu sih gampang Paduka yang mulia. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil, ujar Abu Nawas enteng. Saya minta tolong bawa kambing itu masuk semuanya, pinta Abu Nawas. Akhirnya ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke dalam istana. Abu Nawas kemudian menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya ada 23 ekor, Abu Nawas kembali berkata, Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam kambing Baginda 1 ekor saja. Baginda Raja kemudian meminjamkan Abu Nawas 1 ekor kambing. Nah, sekarang jumlahnya ada 24 ekor, ucap Abu Nawas. Pak Ahmad, kemarilah sebentar. Karena Pak Ahmad mendapatkan bagian separuh dari jumlah kambing, silahkan Pak Ahmad mengambil 12 ekor, tutur Abu Nawas. Ahmad lalu mengambil kambing bagiannya. Sekarang Pak Zulfikar, karena Pak Zulfikar mendapatkan 8. Cerita selanjutnya, Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari,
Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng, Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas lalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh, iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa Anda? Sepertinya Anda datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah, "Saya hanya seorang peminat sastra Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya. Aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas. Dengan sedikit kaget, ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku, karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih."
Abu Nawas dan burung beo. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatih mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang kagum dan takjub dibuatnya. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Kabar tentang burung beo Abu Nawas ini sampai juga ke telinga Baginda Raja. Maka untuk memastikannya, dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Saya dengar, katanya kamu punya burung pintar, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar yang mulia, jawab Abu Nawas. Memangnya apa kehebatan burungmu? Sampai-sampai menjadi buah bibir di seluruh negeri? Tanya Baginda Raja. Karena burung saya pandai mengucapkan kalimat tauhid, layaknya manusia wahai Paduka, jawab Abu Nawas. Luar biasa sekali. Bolehkah saya beli Abu Nawas? Saya berani membayar dengan harga yang mahal, tanya Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, saya sama sekali tidak ada niatan menjual burung saya, ujar Abu Nawas. Begini saja, saya bayar berapapun harga yang kamu minta. Bagaimana? Bujuk Baginda Raja. Sekali lagi saya mohon maaf Paduka, saya tidak akan menjualnya, tutur Abu Nawas. Keinginan Baginda Raja untuk membeli burung Abu Nawas akhirnya tidak kesampaian. Sebab Abu Nawas bersikukuh tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Ia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beonya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak, dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing yang kemudian dibawa kabur oleh kucing tersebut. Abu Nawas menyaksikan itu hanya bisa terdiam, karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci diri di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya merasa iba. Suasana majelis tempat mengajar Abu Nawas pun kini terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun murid-murid Abu Nawas tetap saja berangkat. Mereka tetap setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid berinisiatif membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. Saya setuju, ayo kita patungan, sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi majelis dan menghampiri murid-muridnya. Kalian patungan uang untuk apa? Tanya Abu Nawas. Kami ingin membelikan burung beo untuk guru. Kami tak ingin guru terus-menerus bersedih, jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya. Kalian sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar
karena saya merenungkan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam dalam hidupnya, ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya, saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya justru bunyi yang lain. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tidak pernah lepas dari kalimat La ilaha illallah, tapi ketika meninggal dunia, yang keluar dari mulutku adalah kalimat selain itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah faham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dari gurunya. Dikisahkan, ada seorang Arab Badui mempunyai unta yang sangat ia sayangi. Suatu hari, untanya tersebut menderita penyakit gatal-gatal. Setiap malam si unta merintih menahan rasa sakit. Melihat hal itu, orang Badui merasa kasihan. Ia pun bertanya pada kawan-kawannya obat apa yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit unta miliknya. Dari sekian banyak jawaban yang ia terima, rata-rata menyarankan mengolesinya dengan minyak jarak. Akhirnya orang Badui pergi ke kota Baghdad untuk membeli obat yang disarankan. Sesampainya di kota, ia teringat dengan sosok Abu Nawas. Bukankah di kota ini ada ulama sufi yang bernama Abu Nawas? Lebih baik aku minta petunjuk sama beliau, pikir orang Badui. Setelah bertanya kepada para warga, orang Badui pun mendapatkan alamat Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, orang Badui langsung berangkat menuju rumahnya. Singkat cerita, sampailah ia di sana dan menemui Abu Nawas. "Apakah Anda yang bernama Tuan Abu Nawas?" tanya orang Badui. "Iya benar, kamu siapa dan ada keperluan apa?" tanya balik Abu Nawas. "Saya orang Badui, tujuan saya datang kemari untuk minta keberkahan Tuan," jawab orang Badui. Ia pun lalu menceritakan tentang untanya yang tengah menderita penyakit gatal-gatal. "Kawan-kawan saya menyuruhku mengolesinya dengan minyak jarak untuk menyembuhkannya. Tapi saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolong Tuan kasihanilah dan doakan unta saya dan berkahi dia agar ia sembuh dari penyakitnya," pinta orang Badui. "Loh, saran dari kawan-kawanmu itu benar. Manfaat obat jarak bisa menyembuhkan penyakit gatal," jelas Abu Nawas. "Tapi saya kurang yakin Tuan, saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolonglah Tuan Abu, doakan unta saya supaya sembuh," timpal orang Badui. Sesaat Abu Nawas dibuatnya bingung. Mana mungkin hanya dengan doa bisa sembuh? Butuh obat bila ingin menyembuhkan penyakit, kata Abu Nawas dalam hati. Tapi karena tak ingin mengecewakan tamunya, Abu Nawas lalu berkata, "Kamu tetap harus membeli obat jarak dan bawalah ke sini. Nanti obat tersebut akan saya kasih doa. Insya Allah untamu akan sembuh dari penyakitnya. Tapi bila doa saja tidak ada pengaruhnya," tutur Abu Nawas. Orang Badui tersebut segera membeli obat dan diberikannya kepada Abu Nawas. Setelah obatnya dibacakan doa, ia pun membawanya pulang. Beberapa hari kemudian, ketika ia rutin mengoleskannya dengan minyak jarak, akhirnya unta miliknya sembuh kembali. Betapa bahagianya orang Badui, tak henti-hentinya ia mengucapkan rasa syukur.
Karomah Tuan Abu Nawas memang luar biasa. Doanya bisa menyembuhkan unta saya hanya melalui sarana obat jarak, kata orang Badui memuji Abu Nawas. Esok harinya ia kembali menemui Abu Nawas untuk memberikan sejumlah uang sebagai wujud rasa terima kasihnya. Tidak perlu, aku tidak mau menerimanya. Sedekahkan saja kepada anak-anak yatim, kata Abu Nawas menasehati. Dari kisah di atas mengandung hikmah bila ada seseorang yang percaya dengan doamu untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka tolonglah. Jangan menolaknya meskipun kau tak yakin dengan dirimu sendiri. Bacakan doa sebisamu meskipun hanya dengan bacaan basmalah. Karena keyakinan orang yang minta tolong padamu itulah sugesti terbesar yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ingat, jangan kau manfaatkan untuk mengambil keuntungan dari hal itu. Seperti halnya dengan Abu Nawas. Ia menolak pemberian uang karena ia menyadari bahwa yang menyebabkan sembuh bukan karena doanya yang mujarab, tapi karena sugesti orang Badui terhadapnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.